Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Rahman dengan NPM 02112051. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari esai dengan matkul Bank and Financial. Yang pertama, menurut pemahaman saudara, hal apa saja yang penting yang perlu diketahui oleh perbankan Indonesia terkait OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam hal pengawasan pemeriksaan bank? Uraikan dan jelaskan. Yang pertama, menurut pemahaman saya, perbankan Indonesia perlu memahami beberapa hal penting terkait peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan dan pemeriksaan bank. Peran OJK yaitu yang pertama ada regulasi, adalah OJK bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur operasional perbankan Indonesia. Yang kedua, ada pengawasan, adalah OJK melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan perbankan guna memastikan stabilitas dan kesehatan. Yang terakhir, ada pemeriksaan bank. Jenis pemeriksaan bank adalah OJK melakukan dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rutin atau regular inspection dan pemeriksaan khusus special inspection. Pemeriksaan rutin dilakukan secara berkala untuk memeriksa kondisi dan kinerja bank secara umum. Lalu pemeriksaan khusus dilakukan ketika terdapat indikasi masalah atau pemerintahan khusus dari otoritas. Yang kedua, di nomor 2 itu ada soalnya menurut pemahaman saudara, hal-hal penting apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat luas tentang LPS atau lembaga penjamin simpanan terkait dana simpanan masyarakat di perbankan. Yang nomor 2 itu menurut saya, masyarakat luas perlu mengetahui beberapa hal penting tentang lembaga penjaminan simpanan atau LPS terkait dana simpanan mereka yang di perbankan. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal tersebut. Peran dan fungsi LPS itu ada perlindungan dana simpanan atau LPS bertugas untuk melindungi simpanan nasabah di bank jika bank tersebut mengalami kegagalan. Yang kedua, ada pemeliharaan stabilitas perbankan. LPS berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia dengan cara menangani dan menyelesaikan bank bermasalah. Dan yang ketiga, ada jumlah simpanan yang dijamin. Batas penjaminan, LPS menjamin simpanan nasabah hingga maksimal sampai dengan 2 miliar per nasabah per bank atau per bank. Yang kedua, ada syarat penjamin. Untuk mendapatkan penjamin dari LPS, simpanan harus memenuhi syarat, yaitu tercatat dalam perbukuan. Yang keempat ada proses klaim penjaminan. Pertama, ada prosedur penanganan bank gagal. Jika sebuah bank dinyatakan gagal oleh OJK, LPS akan mengambil alih dan menangani penyelesaian bank tersebut. Yang kedua, ada pergantian simpanan. LPS akan memproses pergantian simpanan nasabah yang memenuhi syarat penjamin. Suku bunga penjamin. Penetapan bunga, LPS menetapkan suku bunga penjamin secara berkala. Yang kedua, informasi terkini. Bank biasanya menginformasikan suku bunga penjamin yang berlaku kepada nasabah. Dengan memahami dan fungsi LPS, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa simpanan mereka di bank terlindungi. Soal nomor 3 yaitu apa yang saudara pahami tentang mengenai PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan? Uraikan dan jelaskan. Di sini, yang saya pahami mengenai PPATK adalah lembaga independen di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal penting PPATK. Tujuan dan fungsi PPATK yaitu pencegahan pencucian uang. Yang kedua, pencegahan pendanaan. Nah, di sini ada tugas dan kewenangan, ada pengumpulan data dan analisis pelaporan. Yang ketiga itu ada lembaga pelapor. Di sini itu ada kewajiban pelaporan dan sistem pelaporan elektronik. Yang keempat itu ada regulasi dan kebijakan. Yang pertama itu ada undang-undang. Nah, selanjutnya di nomor 4, apa yang saudara ketahui tentang kesehatan bank, prinsip kehati-hatian bank, kerahasiaan bank? Berikan contoh masing-masingnya. Yang pertama, kesehatan bank adalah mengacu pada kondisi keuangan dan operasional bank yang mencerminkan kemampuan untuk menjalankan aktivitas perbankan secara efektif dan efisien dan berkelanjutan. Contoh, kecukupan modal atau capital adequacy. Yang kedua, kualitas aset. Yang ketiga, manajemen. Prinsip-prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman yang mengharuskan bank untuk bertindak secara hati-hati dalam mengelola risiko dan menjalankan operasional guna menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan. Contoh, ada manajemen risiko, diversifikasikan kredit, pengelolaan likuiditas. Yang ketiga, ada kerahasiaan bank, adalah kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah. Contoh, informasi rekening, transaksi keuangan, data pribadi. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan
Dengan memahami dan menerapkan ketiga konsep ini, bank dapat memastikan operasional yang sehat, pengelolaan risiko yang baik, dan perlindungan data nasabah yang optimal sehingga dapat menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan. Selanjutnya di sini nomor 5 soalnya dijelaskan mengapa penting bagi bank menyediakan laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Laku pandai, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif adalah program yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khusus bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Penting bagi bank untuk menyediakan layanan laku pandai. Yang pertama, di sini ada meningkatkan inklusif keuangan. Yang kedua, ada mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, ada efisiensi operasional. Yang keempat, ada peningkatan likuiditas keuangan. Yang kelima, ada pemenuhan regulasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.